Sini kita berbincang tentang kesuburan dan program kehamilan. Mungkin pada ibu-ibu yang sudah pernah ya, kita pernah lakukan, mungkin ada yang pernah dan belum ya, untuk lakukan inseminasi buatan, inseminasi kehamilannya. Jadi mungkin kita semacam diskusi lah ya di sini ya. Ya mungkin kita inilah secara apa itu infertilitas itu apabila setelah setahun berhubungan hubungan suami istri secara teratur ya, tanpa kontrasepsi, maka kita anggap itu suatu infertilitas. Jadi ini konsepnya dulu ya, konsepnya infertil itu apa, yaitu satu tahun ya, 1 tahun setelah nikah berhubungan teratur, suami istri tidak berjauhan, beda ya. Nah, satu di Kalimantan, satu di sini ya selama setahun tapi tidak berhubungan peraturan, itu tidak kita masukkan ke dalam infertilitas. Jadi ya serumah lah ya, jadi sering melakukan rutin minimal 3 kali sampai 4 kali seminggu hubungan suami istri ya. Kemudian sekitar 10-15% itu pada usia reproduktif ya. Pada setahun pertama itu mungkin 10-15% belum hamil gitu ya, pada usia reproduktif. Kemudian cukup besar juga pasangan Indonesia itu 4 juta pasangannya. Mungkin penyebab infertilitasnya itu pertama ya, jadi selama ini paradigmanya menganggap perempuan yang bermasalah ya. Itu selama ini beredar di masyarakat. Padahal kalau setelah dilakukan pemeriksaan pengalaman kita juga, itu yang paling banyak masalah di sperma juga. Malah ada yang dapat tes azospermia. Jadi tidak ada sperma sama sekali di dalam semennya itu, dalam waktu dia berhubungan memang ada cairan, ada, tapi tidak ada sperma dalamnya. Itu azospermia, itu ada kasusnya. Kemudian ada juga yang oligo, kurang ya, jadi jumlahnya tidak normal, kurang dari normal ya. Biasanya kita susahnya itu, suami ini susah sekali biasanya diajak, merasa apa ya, apabila dapatkan nanti hasilnya apakah itu budaya atau mungkin lingkungan ya, sehingga kalau misalnya di komunitas sperma ternyata masalah, nanti merasa bikin dia down gitu kan, merasa tidak perkasa lagi ya. Padahal itu tidak. Dari itu kalau saya dalam ketemu dengan suami istri yang bikin program promil, itu kita pastikan dulu sama-sama mensupport, suami dan istri harus saling mensupport. Siapa yang bermasalah nanti tidak boleh saling menyalahkan ya. Jangan gara-gara ini tidak bisa gitu, jadi disalahkan, jangan seperti itu. Jadi harus ada komitmen dari awal dulu. Apapun yang terjadi, siapapun yang bermasalah nanti ya akan diobatin gitu ya, saling mensupport. Biasanya kita lakukan pemeriksaan dulu, kita lakukan pemeriksaan pada suami. Kalau saya lebih menyarankan pemeriksaan pada suami. Kenapa? Karena pada suami itu hanya satu pemeriksaan aja dan biayanya lebih murah gitu. Kalau perempuan banyak tuh pemeriksaan hormon, FSH lah, kalau kita ikutin betul ya, AMH-nya lah banyak, HSG-nya. Kalau laki-laki pemeriksaan sperma hanya ya mungkin biaya sekitar 300.000 udah nampak hasilnya. Cek spermanya positif normal, berarti udah selesai satu masalah. Jadi yang suami udah selesai nih. Aduh, kalau yang perempuan lagi ke istri lagi ya. Jadi itu ya, sering itu adalah kelainan dari hasil spermanya yang kadang-kadang yang nggak diketahui. Yang datang istrinya aja sendiri ya, itu jadi masalah. Kemudian mungkin juga faktor rokok juga sering itu kan menyebabkan gangguan pada morfologi dari bentuk sperma itu. Pada orang-orang perokok pada biasanya gangguan morfologi dari bentuk sperma. Jadi yang dinilai itu spermanya jumlahnya sekali keluar itu berapa, kemudian pergerakannya, progresifnya, kemudian yang dinilai satu lagi morfologi. Jadi 3 faktor itu yang dinilai. Nah, kalau semuanya dalam batas normal, ada range-nya itu ditentukan oleh WHO. Kalau semuanya normal berarti sudah selesai satu masalah. Kalau misalnya ada bermasalah, kalau oligo atau misalnya spermanya
azoospermia, berarti harus dicari penyebabnya apa. Oligo bisa jadi dia spermanya tidak memproduksi, di testisnya nggak ada produksi, atau tersumbat dia. Pada kasus varikokel yang sering kasusnya seperti itu, ya. Jadi nanti kita konsul kalau varikokel, kita konsulkan ke dokter urologi, ya. Kemudian juga gangguan pada istri itu gangguan haid, ya, gangguan haid. Kadang haidnya ada yang sekali 3 bulan, ada yang sekali 2 bulan. Kalau gangguan haid itu berarti tidak terjadi proses ovulasi. Ya, jadi ovulasi itu kalau terjadi ovulasi, kemudian setelah ovulasi terjadi tidak jadi pembuahan, maka jadilah peluruhan dinding rahim sehingga jadinya haid, ya. Tapi kalau saya tidak terjadi ovulasi sehingga tidak terjadi haid dan tidak ada proses hormonalnya tidak berjalan sedemikian sesuai dengan kondisi normal. Kemudian juga sumbatan saluran telur, ya. Nah, ini juga saya dapat kasusnya. Kadang-kadang ada anak pertama, ada punya anak satu, kemudian dia udah lama, udah 10 tahun sampai 12 tahun belum punya anak lagi, ya. Tetap saya lakukan pemeriksaan HSG kalau di program. Kenapa? Karena beberapa kasus saya dapat ternyata terjadi sumbatan dua-duanya non paten, padahal dia punya anak sebelumnya. Jadi tidak mau, misalnya kita screening lagi apakah itu spermanya bermasalah ataukah itu tubuhnya bermasalah, ya. Jadi makanya nanti kalau untuk mulai proses program promil itu kita harus meriksa sperma dulu, kemudian lakukan HSG, hysterosalpingografi. Itu yang bisa kita lakukan yang lebih mudah, ya. Kemudian adanya miom itu terbentuk di dalam, ya, di dalam rahimnya. Jadi namanya miom submukosa. Kalau submukosa itu di dinding rahim itu ada miom. Nah, itu submukosa. Kalau di miomnya di tengah-tengah, ya. Kemudian ada juga subserosa, ya, di luar, ya, di luar rahim, di dinding rahim, nempel di luar aja. Itu submukosa namanya, ya. Kemudian ada juga masalah takut berhubungan sehingga vaginismus, nyeri, ya. Kadang-kadang karena mungkin kurang pernah trauma berhubungan dulu sakit sehingga pikirannya setiap berhubungan sakit sehingga tidak nyaman, ya. Itu salah satu faktor penyebab infertilitasnya. Nah, ini yang kita lakukan biasanya pemeriksaan sperma, ya. Ini nanti kita ada bisa lakukan analisa sperma di sini, ya. Kemudian USG transvaginal sudah, HSG juga, ya. HSG itu hysterosalpingografi yang seperti gambar yang ditunjuk tadi, ya. Nah, ini dia. Ini dimasukkan zat kontras dalam vaginanya. Biasanya dikerjakan oleh dokter radiologi, ya. Kemudian dia akan melakukan foto 3 kali itu, menit ke 15, 15, ya, 25, 10, ya, tiap 5 menit di foto. Nanti nampak alirannya itu nanti. Jadi masuk di sini, kemudian nampak alirannya keluar, turun di sini. Berarti tubuhnya paten, ya. Tapi kalau dia buntu nggak sampai sini aja terus nggak ada lagi alirannya keluar, berarti itu non paten. Jadi situ yang menentukan nanti dokter radiologinya. Nah, ini kan nampak pengaliran keluar nih, nampak alirannya keluar, berarti tubuhnya paten, terbuka, ya. Karena ini penting untuk memastikannya tubuhnya paten apa tidak. Karena banyak sekarang kasusnya pada kasus pasien-pasien yang keputihan, kemudian pada kasus pasien yang endometriosis. Endometriosis itu nyeri pada saat haid, ternyata kelengketan dia, kelengket, sehingga mengganggu tubuhnya kan tersumbat, ya, bisa infeksi juga, ya. Kemudian USG transvaginal juga sudah bisa dilakukan, ya. Nah, ini ada program-program yang secara alami, ya. Kemudian ada inseminasi, jadi untuk kehamilan itu ada 3 program. Kalau yang alami itu seperti biasa lah, ya, berhubungan sesuai dengan masa subur. Kemudian nanti ditunggu, ya. Kemudian bisa juga kita atur juga untuk induksi ovulasinya, untuk matangkan sel telurnya lebih banyak.
itu berikan obat, kemudian kita evaluasi. Biasanya berikan obat oral aja, berikan obat hari kedua selama 5 hari, kemudian hari kelima nanti kita evaluasi pada hari ke-12. Nah, itu bukan, itu istilahnya semi ini ya, tidak inseminasi kan memasukkan, beda lagi ya. Ini intervensi juga tapi dengan obat gitu, tidak lakukan tindakan. Setelah lakukan pemeriksaan semua ada bagus, berikan obat, kemudian evaluasi hari ke-12. Kalau sel telurnya matangnya bagus, bisa kita pecahkan pakai obat lagi. Nah, jadi kemudian pecahkan nanti berhubungan secara alami ya. Jadi mungkin kita berikan ini setelah hari ke-12, hari kedua kita cek, kita lihat transvaginal, kasih obat 5 hari. Kemudian hari ke-6, hari ke-12 suruh datang lagi, nanti kita cek lagi. Ternyata sel telurnya udah matang, ukurannya 22 mili ya, 20 mili atau 2 cm. Berarti itu udah cukup untuk dilakukan, untuk bisa dipecahkan telurnya ya. Nah, jadi berikan obat, kemudian 36 jam kemudian disuruh berhubungan secara alami. Nah, itu programnya, itu yang program alami semi lah ya. Jadi sebagian diinduksi dari obat, tapi berhubungan masukkan sperma secara alami ya. Kemudian setelah berhubungan 12 hari, kita lihat sel telurnya sudah cukup matang, kita berikan obat untuk mecah sel telur. Kemudian 36 jam kemudian berhubungan ya, tiap hari lah hubungan nanti. Nanti 2 minggu kemudian baru kita cek, dites, kita tes positif atau negatif. Itu yang alami. Kalau inseminasi itu sama seperti tadi, diberikan obat. Nah, ada variasinya, ada obat yang oral. Kalau kita pakai obat oral dan obat suntik. Jadi ada 2 tipe. Jadi yang pertama kita kasih obat oral dulu 5 hari, hari kedua sampai hari ke-6. Nanti dilanjutkan dengan pemberian obat suntik. Obat suntik ya, FSH ya. Disuntikkan. Biasanya 3 hari kita suntikan, kemudian kita evaluasi hari ke-12. Baru kita lihat ternyata ada cukup besar, tinggal endometriumnya bagus, kemudian kita pecahkan sel telurnya pakai obat. 36 jam kemudian baru kita masukkan spermanya melalui insem. Insem itu memasukkan pakai spek khusus ya. Jadi spermanya ada di centrifuge, dipilih, kan di washing, dicuci spermanya, dan dipilih yang bagus-bagus, dimasukkan ke dalam spek khusus. Nanti kita tuntun, disuntikkan ke dalam rahimnya. Nah, itu insem namanya. Jadi dibantu, jadi sebagian berbantu. Setelah disuntikkan masuk ke dalam rahim, nah nanti ya spermanya kita harapkan berjalan sendiri mencari sel telur tadi melalui tuba tadi itu. Jadi itu namanya inseminasi, dibantu memasukkan sperma ke dalam. Jadi pada pasien-pasien yang spermanya kurang, yang kelainnya tidak berat ya, oligoidromium yang ringan ya, itu masih bisa dibantu karena sperma yang dimasukkan tidak sekitar 10 juta sampai 20 juta ya. Nah, setelah kemudian baru lakukan, setelah masukkan inseminasi, berikan obat untuk mengurangi kontraktivitas terusnya. Kemudian 2 minggu kemudian kita lakukan tes kehamilan lagi. Jadi itu beda yang alami tadi, kita berikan obat tapi masukkan spermanya alami masukkan spermanya. Kalau inseminasi dibantu pakai spek khusus. Nah, kenapa? Kalau dengan program alami, sperma itu pas yang banyak matinya itu di mulut rahim. Di mulut rahim itu kan memang ada lendirnya. Jadi makanya kalau pada saat masa subur, lendir itu lebih encer, sehingga dia lebih mudah spermanya masuk. Kalau di luar masa subur, lendir itu kental, jadi susah untuk masuk dia. Itu perlindungan diri juga, perlindungan dari seorang perempuan, sehingga dia tidak pada saat dia subur, itu encer tuh, kemudian masuk sperma mudah masuk. Dan paling banyak matinya sperma itu di mulut rahim, ya, di mulut rahim banyak mati.
kemudian dia masuk ke dalam, perjalanan panjang, masuk ke dalam rahim, terus nanti melalui saluran tuba dia keluar lewat, mungkin tinggal berapa ribu lagi sampai ke ujung. Sampai ke ujung, sel telur ini menunggu di ujung tubanya. Nah, ketemulah di situ. Jadi satu zaman pemenang dari sekian juta sperma itu. Setelah ketemu dengan sel telur dengan sperma menyatu di ujung tuba, di ampula namanya, kemudian didorong lagi ke dalam tuh, masuk ke dalam lagi, ditanamkan dalam rahim. Nah, makanya nanti kalau ada terjadi kehamilan luar rahim, di situ prosesnya. Setelah dikeluar, masuk lagi, ternyata dia sampai separuh jalan kesumbat, langkut dia di tuba sehingga dia jadi hamil luar rahim. Makanya nanti kalau pasien infeksi itu kadang-kadang tubanya sempit sehingga dia udah terbentuk sperma mungkin lewat, setelah bergabung sperma yang sel telur ke dalam, didorong ke dalam, dia tidak bisa lagi karena ada sempit. Itu proses kehamilannya. Kemudian bayi tabung, kalau bayi tabung itu memang semuanya di luar. Spermanya, sel telurnya di proses itu dikasih obat bersama dengan, tapi mereka pakai injeksi, jadi tidak kombinasi. Jadi suntikannya selama 7 hari sampai 10 hari suntikannya, hormon FSH-nya. Setelah itu dilihat sel telurnya sudah sematang, lakukan ovum pick up, panen ovum namanya, diambil. Jadi pakai USG transvaginal, ditusuk itu ke dalam rahim, ke dalam mananya, ke samping itu, tuba itu, ke ovariumnya, pakai ada jarum khusus, nanti disedot tubanya, disedot sel telurnya yang besar tadi, dipandu dengan USG, sedot, nanti ada tempat namanya, botol khususnya, itu namanya ovum pick up namanya, panen ovum. Setelah itu udah dapat ovum berapa, misalnya sel telurnya ini ada 3 atau 4, kumpulin tuh. Nah, kemudian yang udah dapat 5 ovum misalnya, nanti di screening lagi ovumnya bagus atau tidak gitu. Nanti yang ngerjakan dokter embriolog khusus ahlinya embriologi ya. Itu namanya ovum pick up untuk perempuan. Kemudian kalau sperma itu nanti diambil ya, dipilih yang bagus. Kemudian disatukan di luar, jadi menyatukannya di luar, bukan di dalam sendiri. Jadi diambil sperma dan sel telur ditaruh di dalam cawan khusus, nanti disuntikkan spermanya ke dalam sel telurnya, sehingga terjadi dalam masuk jadi pembelahan. Setelah terjadi pembelahan, terjadi morula, blastula, pembelahan, nanti yang morula atau blastulanya akan dimasukkan lagi ke dalam rahim ibunya. Jadi itu memang total itu penuh berbantu, kehamilan berbantu, mama dibantu betul semuanya. Jadi tidak, kalau inseminasi sebagian dibantu, sebagian alami. Kalau bayi tabung itu memang dibantu semua. Nah, digabung, kemudian ditanamkan. Ada dua yang dimasukkan sel telurnya zigot itu tadi dimasukkan ya, blastula atau morula dimasukkan dua buah, ada juga ada yang tergantung ya, ada 3 juga, tergantung dokter ahlinya nanti masukkannya, sehingga ikutin lagi evaluasi 2 minggu kemudian harus dinilai hamil atau tidak ya. Nah, jadi itu beda-bedanya programnya itu ya. Jadi ini semuanya tergantung penyebab infertilitasnya. Kalau tuba dua-duanya tertutup, non paten, hasil ASG dua tubanya non paten, tidak ada pilihan lain lagi, hanya satu-satunya adalah pakai IVF atau bayi tabung. Kenapa? Tuba tertutup berarti nggak bisa spermanya lewat untuk menemuin sel telurnya di ujung tuba tadi. Kemudian faktor usia juga. Nah, ini ada beberapa kriteria. Kalau pas usia yang udah berumur ya, 35 kita ambil patokannya. 35 itu biasanya udah kita anjurkan untuk melakukan IVF kayak gitu. Ya. Ini gambarnya tadi ya. Ini kita diceritain ini gambarnya. Jadi kalau yang alami tadi spermanya masuk sendiri ke dalam, nanti dia mengejar sampai ke sini, ketemu dia, ini dia, yang ini, ketemu dengan sel telurnya, nunggu di sini.
Lagi nih, ini fungsinya tuba, baru ditanamkan di sini. Itu alami, proses alami. Kalau inseminasi nanti dorong sampai ke sini. Nanti spermanya lah yang berjalan ke sini nyari nanti. Di bypass namanya jalannya diperpendek. Kalau yang alami kan spermanya pada semprotkan di sini. Nanti spermanya masuk sendiri ke dalam sini. Panjang perjalanannya. Nah, itu bedanya ya. Kemudian ini program alami tadi, masa subur, induksi ovulasi, kualitas spermanya cukup baik, saluran tubuhnya paten. Ini ya cuma dibantu dengan induksi ovulasi, dikasih obat tadi. Nah, itu baru program alami ya. Siklus haidnya teratur, masa subur ada ya. Jadi ini program alami ini pada semua yang syarat-syaratnya itu yang tadi. Kalau spermanya tidak bermasalah, oligo misalnya jumlah kurang, maka kita pilih ke inseminasi ya. Nah, ini dia penyebab penyubur atau folikel ya. Nah, ini ada namanya lingkaran menstruasi ya. Kita lihat kondisi sel telurnya matangnya. Nah, ini dia sel telur ya. Jadi yang ini kan ada siklus, ada nih. Nah, jadi yang matang itu kalau normalnya kita tanpa diinduksi obat itu paling cuma satu matangnya. Jadi tiap periodik itu diambil oleh tubuh kita itu mungkin berapa ratus sel telur cadangan itu. Tapi yang jadi itu paling satu yang matang itu. Yang tidak jadi itu biasanya akan diserap oleh tubuh. Makanya semakin bertambah usia orang itu, cadangan sel telurnya semakin berkurang karena di tubuh kita tuh ada batasannya, makanya semakin berumur cadangan sel telur makin berkurang. Nah, sehingga makanya kalau pasien sudah di atas 35 tahun cadangan sel telur berkurang, maka bisa dianjurkan langsung untuk melakukan IVF langsung, jadi tidak larut-larut gitu. Kalau udah coba sana sini tidak dia, biasanya langsung diambil tindakan IVF atau bayi tabung.